yang kulit babi itu dipastikan sangat besar. Ya sekarang sebelum ke babi lah, sebelum kita ke babi gitu ya. Sebelum kita ke babi bahwa hukum menyamak kulit, menyamak itu menjadikan kemanfaatan dari kulit. Selain dari anjing dan babi itu diperbolehkan. Selain dari anjing dan babi itu menyamak kulit diperbolehkan. Menyamak itu membuat kemanfaatan dari kulit lah, disamak. Kulit ular benar. Oh, kebanyakan kulit ular banyak. Ya secara syariat aja penyamakan kulit yang diperbolehkan itu selain anjing dan babi itu diperbolehkan. Artinya kulit ular, kulit harimau setelah melalui proses penyamakan itu jadi suci. Ya kecuali anjing dan babi. Suci bukan halal Ustaz ya? Ya, suci halal. Semua perkara suci belum tentu halal. Itu keramik suci kan, tapi nggak halal dimakan. Jadi tetap apapun katanya tetap membatalkan. Ya nggak boleh intinya mah. Allahu Akbar. Ini mana ya? Wa juludul maitati tathuru bid-dibagi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawalladu minhuma aw min ahadihima. Menyamak mayit, kulit mayit, ini bangkai berarti. Kulit bangkai itu suci dengan cara disamak. Kecuali kulit anjing dan babi dan anak yang keluar dari keduanya atau dari salah satunya. Maksudnya misalnya anjing kawin sama kambing, ya tetap nggak boleh kayak gitu. Jadi kulit apapun menjadi suci meskipun dari hewan yang haram dimakan kayak ular, kayak buaya kan umumnya itu ya. Jadi apapun bisa disucikan dengan penyamakan kecuali ya kulit anjing dan kulit babi. Kenapa terlarang? Secara terlarangnya anjing dan babi itu karena mughaladah saja. Karena mughaladah saja. Sementara yang lain ya mutawasithah bahasanya. Dasar penyamakan itu kan hakikatnya mayit apa bahasanya? Bangkai itu kan haram. Apapun bangkai, bahkan hewan yang halal sekalipun, bangkai itu kalau menurut syariat itu kematian tanpa melalui proses penyembelihan, ya bangkai. Kecuali ikan dan belalang. Itu halal. Ya kambing mati tanpa proses penyembelihan disebutnya bangkai. Jadi maitah bangkai dalam syariat itu ya kematian yang tidak melalui syariat penyembelihan, itu bangkai. Walaupun dasarnya hewan tadi halal ya jatuhnya haram kalau bangkai mah. Tapi apapun kulit hewan itu bisa suci dengan cara penyamakan melalui proses penyamakan kecuali kulit anjing dan babi. Jadi gitu. Ya hindarilah. Walaupun ya makanya karena kita ya hati-hatilah. Yang penting kita hati-hati ketika bicara produk ya. Kayak tadi kata bapaknya tadi ada petunjuk ya. Ya bagusnya kita hati-hati. Sebab kita tidak menyalahkan produsen.
Karena kan produsen tidak punya milik Islam doang. Kan kepemilikan dalam hak guna itu kan namanya produsen itu siapa ge? Yang belinya bukan orang Islam ya silakan. Cuman kita sebagai muslim ya patut hati-hati. Beli produk misalnya ya lihat-lihat dulu. Masalahnya bahasanya Cina lagi. Kalau bahasanya kita ngerti sih masih mending gitu. Masih banyak pilihan maksudnya. Masih banyak pilihan. Enggak. Tidak harus mengenyangkan. Ya artinya masuk ke Masuk. ya. Penting masuk. Nah pertanyaannya kalau masuknya bukan lewat perut ya, contoh misalnya lewat suntik, Infus. akan mengenyangkan. Nah. Itu batal. Bagus ya. Ini kita bicara fikih klasik. Sempat dibahas masalah infus di pondok itu. Cuman karena kita tidak berani melewati batas fikih klasik. Kadang kita kaum santri aja, secerdas apapun kaum santri sekarang, rasanya akan kurang ajar atau akan tidak beradab ketika melewati batas-batas hukum yang telah ditetapkan para ulama dulu. Dasar fikihnya pembatalan itu masuknya suatu barang dari dua jalan, atas dan bawah. Mau bawah bagian depan, mau bawah bagian belakang, apapun bentuknya, itu yang bikin batal. Itu kan konsep fikih klasik ya, dari dua jalan. Jalan atas itu maksudnya mulut, hidung, mulut. Jalan bawah bagian depan ya, mohon maaf kemaluan kan ada bolongannya, atau melalui dubur. Itu hukum klasiknya semacam itu. Dan sayangnya hukum klasik itu tidak mengenal infus dulu. Ya, karena infus kan produk modern ya. Mana mungkin kita mendapatkan jawaban orang ini konteksnya modern. Sehingga masalah infus ini sependek pengetahuan saya tuh ketika dibahas di pondok pesantren bahkan sempat dibasul masailkan. Kita punya adab yang perlu hati-hati karena konteks keilmuan bagaimanapun kita hidup di zaman sekarang dengan berbagai teknologi yang keren, kita tetap harus menaruh hormat dengan ulama-ulama terdahulu yang lebih cerdas dalam mengolah hukum. Kita kadang takut untuk melewati batasan tadi. Sehingga sementara yang paling kuat pendapat, ada yang menyatakan yang namanya apa tadi? Infus itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Karena kiasnya infus itu kan melalui pori-pori ya. Kulit bahasanya ya. Pembuluh lah. Artinya dikiaskan sebagaimana orang digigit nyamuk. Sama. Cuman bedanya kalau infus dimasukin, kalau nyamuk kan nyedot gitu kan. Artinya sama prosesnya melalui kulit. Itu tidak batal. Cuman perbedaannya hanya di efek. Ya kalau nyamuk kan gigit ya nyedot darah kita. Kalau infus masukin yang tadi berefek, orang sakit biasanya kan sekian hari misalnya tidak makan minum, tidak sanggup untuk proses makan minum dibantu dengan infus karena dalam infusan kan mengandung nutrisi misalnya. Sementara ulama menyatakan tidak batal walaupun mengenyangkan. Kenyang sih enggak. Kenyang. Satu. Tapi ketika saya bahas di pondok dengan para asati dengan yang benar-benar menguasai usul fikih segala macam kaidah-kaidah itu, malah dengan waktu itu ada salah satu ustadz yang selengean tapi cerdas banget ustadz. Beliau menguasai berbagai usul fikih. Beliau dengan cengengesan itu dengan entengnya jawab gini, nah apa sih manusia itu suka direpotkan oleh sesuatu yang dimubahkan. Efek dari kenapa orang diinfus? Karena sakit. Nah, kenapa orang sakit suruh puasa? Itulah titik jawabannya. Ujung-ujungnya begitu. Iya ya, ngapain kita repot bahas infus? Itu di luar dugaan kita waktu itu. Ada seorang ustadz yang beliau tuh anteng dengerin, udah cengar-cengir aja gitu. Kayaknya udah niat nembak banget.
Ya itu kata-kata beliau. Demen banget sih ngobrolin sesuatu yang sia-sia. Loh kita dari awal lagi seru-seru bahas hukum buka kitab, dengan entengnya dia ngomong. Semangat banget sih ngomongin perkara yang sia-sia. Kan kita kesel ya, sia-sia. Perasaan kita buka kitab segala macam. Ya kita kan gak terima loh. Jangan itu dong, kalau pengen berargumentasi yang jelas. Kita udah tadi buka kitab segala macam seru, ngotot-ngototan dalil, dengan entengnya. Demen banget sih orang tuh ngobrolin perkara yang sia-sia, kan kita kesel ya. Mohon maaf Ustaz, sia-sia gimana? Lah iya. Ini kita bahas tentang infus, iya. Kenapa dia infus? Karena sakit. Lah kan orang sakit mah gak wajib puasa. Langsung, iya ya. Kalau konsep sakit sih mungkin iya itu kan ya. Kondisi sekarang ini ya, apalagi era teknologi ya. Ada suntik, tapi yang dimasukkan itu zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Hanya misalkan ya disuntik itu segera aja seharian itu. Enggak sakit. Tapi tujuannya bukan sakit. Oke, misalnya gini. Kalau kemudian di luar konteks orang sakit, misalnya donor darah ya. Kita kembali ke donor darah misalnya. Donor darah kan ngeluarin darah ya. Mungkin misalnya ini, wallah alam misalnya bakal terjadi begini. Saya pernah ikut donor darah, tapi di luar Ramadan ya. Saya pernah di Ramadan pernah. Nah, sekarang saya ngalamin itu di luar Ramadan. Sebegitu perhatiannya pelaksana donor darah tadi kan peduli dengan kita yang mendonorkan darah. Mereka ngadain apa? Bubur kacang hijau segala macam gitu ya. Nutrisi pengganti. Itu kan gitu ya, biasanya gitu. Apakah suatu saat menjadi sebuah kasus donor darahnya itu di momen puasa? Udah lemas, disedot tulang. Itu ya. Itu ya. Katakan kita bayangin akan ada suatu saat konteks terjadi semacam itu. Nyatanya di hari biasa tuh orang donor darah biasanya habis itu kan bubur kacang hijau, buah-buahan segala macam ya. Dengan alasan kata dokter sebagai nutrisi pengganti karena darahnya diambil, karena lemes. Nah sekarang konteksnya di penggalangan donor di bulan Ramadan, kan logikanya orang lagi lemes disedot pula kan gitu. Sementara bagaimana mau menggantikan nutrisi orang lagi puasa? Ini kita pura-pura saja bakal terjadi gitu ya. Bagaimana dengan donor apa tadi? Suntik. Apa tadi infus sebagai pengganti nutrisi dia. Ya lagi-lagi di pondok tuh pembahasannya kita tidak berani melangkahi keputusan hukum yang sudah ada. Apa maksudnya? Ya keputusan hukum klasik menyatakan pembatalan itu dari dua lubang atas dan bawah. Artinya ya atas hidung, mulut, hidung, bawah ya dubur, kubul. Tapi kan semuanya itu semuanya kembali ke niat. Kalau emang orang itu niatnya puasa, ya puasa lah. Sebenarnya. Ngapain juga maksimum jadi mau diinfus. Sebenarnya. Infus peruntukan untuk orang yang tidak bisa makan, gitu kan, dikasih dengan infus. Atau misalnya suntik itu obat. Gitu kan. Kalau suntiknya nutrisi, berarti orang itu mau puasa. Dan puasa itu kan ada filosofinya juga ya. Biar orang itu bisa merasakan. Tuh, biasa orang miskin nggak makan saya, gitu kan. Kalau kita niat puasa tapi ada masih mikirin nutrisi. Iya, berarti nggak sampai tujuannya. Ya mungkin Bapak kita di sini orang yang hidup sederhana berpikirnya sederhana. Iya. Tapi khawatirnya hukum syariat ini menyentuh orang-orang kaya yang borjuis. Segala sesuatu diukur dengan dunia. Mereka pun butuh sentuhan hukum. Walaupun konteksnya tidak sederhana kita misalnya tadi. Maka pertanyaan tadi bisa saja kita terima. Ya artinya kan kita terima sebagai konsekuensi hukum bagi orang-orang borjuis, orang-orang yang terbiasa di atas kemapanan. Kalau yang Bapak sampaikan tadi kan pola pikir sederhana sebagaimana kita ini. Nah kita mah orang tulus gitu ya. Apa urusannya kata kita nih? Ya betul. Tapi ketika nanti wilayah hukum tadi ke orang borjuis tadi, kan tidak sesederhana kayak kita. Karena kita mah lah gue mau udah niat kok mau diambil gitu ya, atau mau lah gak ada masalah. Dan saya punya saudara kuli, rata-rata di kampung saya kuli juga.
Itu emang syariat dijaga dari dulu. Saya bayangin kalau saya belum tentu kuat. Lah kuli bayangin Pak panas-panasan puasa. Emang kan karena kuat niat. Panas-panasan loh itu kuli itu. Kuat beliau puasa biasa aja. Dia seger gitu. Tapi kesederhanaan pikiran itu kan bagi orang yang sudah di batas ambang ngomong kemiskinan gak enak ya. Artinya sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi tadi. Bagaimana hukum ini menyentuh kepada kaum ya tadi yang ketika Bisa, puasa itu niat Pak. betul. Sekarang gini aja, kalau emang mereka tuh niatnya mau kuat puasa, ada kemampuan ya Pak ya, dia tolong kaya. Pada waktu sahur nutrisinya dicukupi Pak. Jangan nanti aja ya, kayak pakai infus sekarang. Iya, itu berarti udah nggak ini, menurut saya nggak. Jadi gini, saya hukum itu perlu jelas. Satu sisi apa yang beliau sampaikan itu karena emang dengan niat kuat, mohon maaf tidak sedikit zaman dulu orang sehari 2 hari nggak makan minum kuat. Ya. Tapi kalau sudah nyangkut itu kan wilayah batiniah. Wilayah batiniah itu apa ya bahasanya? Intuisi kuat dari seseorang atas dorongan batinnya. Tapi ya hukum kan butuh apa ya? Butuh prolog lah. Butuh kalau bahasanya itu butuh kejelasan. Titik koma aja perlu. Butuh kejelasan. Sehingga bagi kita tadi yang paham banget arti niat, yang paham banget hakikat puasa, yo enjoy aja. Gitu ya. Seperti yang Bapak sampaikan. Tapi lagi-lagi kalau hukum itu kan sifatnya adil. Namanya adil, hukum harus menyentuh semua lapisan. Lah lebah menyentuh lapisan orang borju tadi, ini obrolan kita tadi tuh nggak masuk. Ya kan ya? Itu maksud saya. Sehingga hukum itu harus ada. Maksudnya itu. Maka untuk sementara ini kita menyatakan karena bukan sebenarnya mohon maaf ya, itu kelemahan kaum santri. Secerdas apapun kaum santri, hatinya punya. Kayak tadi, hati kecil saya Pak, mohon maaf ya, hati kecil saya dengan istihadnya tadi misalnya, saya beristihad bahwa infus itu membatalkan karena unsurnya mengenyangkan, pengganti nutrisi. Adapun tadi kenapa kita tidak berani menjadikan konsep hukum, karena konsep infus itu zaman dulu nggak ada. Kita masih memakai patokan ulama dulu yang saking hormatnya terhadap para ulama. Dari Nabi kan menyatakan begini, ulama pun dari Nabi, zaman Nabi nggak ada infus. Saking kita menjaga kehormatan, keilmuan, kita nggak berani mengambil sikap. Tapi hati kecil saya batal gitu. Cuman kan kita boleh mengambil hukum kalau untuk menjadi pribadi boleh. Misalnya saya ketika meyakini bahwa infus batal, ketika saya sudah meyakini itu, maka hal itu harus saya pegang. Ketika itu terjadi menjadi pembatal hukum bagi saya. Tapi saya tidak ingin loh, karena hukum itu wilayah kepastian. Sementara sebuah keputusan yang masih ragu jangan sekali-kali jadikan patokan hukum. Dasarnya apa? Nabi itu pernah menyatakan janganlah seorang hakim memutuskan perkara di dalam psikologi emosi yang tidak stabil. Ketika emosi, ketika ragu itu nggak boleh. Makanya tadi kalaupun tuh ada kayak saya tadi istihad, saya buat pribadi. Tapi ketika hukum itu menjadi formalitas produk untuk umat, saya nggak berani. Karena belum ada ijma gitu loh. Belum ada ijma. Mungkin para ulama sekarang masih ragu, gak enak. Gak enaknya bukan karena tidak punya pendirian, bukan. Ngormatin Nabi, para sahabat, para ulama, karena kasus ini nggak ada dulu. Tapi mungkin ada yang berani menyatakan bukan tidak hormat, tapi demi kemaslahatan umat. Bisa kalau bisa istihad tadi. Jadi untuk wilayah hukum tadi saya tidak berani menyatakan sebagai patokan hukum. Wallahu alam, saya belum menemukan. Atau waktu nyuntiknya aja di jari. Setelah maghrib. Iya. Enggak, sebelum apa? Sebelum imsak. Setelah maghrib. Nah, Sahur, nyuntik. Setelah maghrib ya. Tapi kalau suntik KB nggak apa-apa.
tujuannya bukan mau menyanyi. Dari TKB Habis sahur suntik langsung tuh gitu kan. Bisa kan? kalau nutrisi udah beda tujuannya. Tapi gini sih, konteks pembatalan itu sebenarnya bukan masalah menyangin. Iya benar. Nyatanya sedikit banyaknya makan minum, sedikit pun kalau sengaja, ya batal. Rokok nggak ngenyangin batal. Gitu aja lah. Nah, bab rokok ada lain hal. Selilit Tapi saya nggak enak, tapi saya nggak bakal praktek. Ulama itu menyatakan menghisap asap. Ada yang menyatakan batal, ada yang menyatakan tidak. Meskipun ada yang menyatakan tidak batal, saya nggak berani praktek. Takutnya nafsu saya menggebu-gebu. Misalnya gitu. Karena yang menyatakan bahwa asap itu membatalkan, karena bagaimanapun kan hukum itu wilayah zahir, Pak. Zahir itu sesuatu yang kasat mata. Asap selama nampak ya bikin batal. Ketidakbatalan itu ketika tidak nampak. Lah kalau tidak nampak bukan asap lagi namanya. Itu yang ulama yang kuat menyatakan asap itu membatalkan. Aroma. Kalau aroma kan tidak zahir, cuman tercium. Kalau asap kan ada bentuknya. Jadi yang paling kuat dalam hukum itu, jadi produk hukum kesaksian paling kuat pertama mata. Paling kuat itu mata. Oh gini, karena ada mata menyaksikan. Kayak tadi asap misalnya. Makan minum kan mata lihat. Bagi orang yang normal, bagi yang buta juga merasakan. Jadi tetap saya memilih pendapat yang menyatakan asap itu ketika sengaja sebagai makan dan minum, sebagaimana makan dan minum ya membatalkan. Kalau Misalnya kita di daerah dingin di puncak, ya, kan ada kabut, Ya. itu kan kelihatan tuh kan, ya. seperti asap. Tapi kan nggak sengaja dihisap. Jadi niatannya nggak dihisap. Intinya tadi kabut itu terjadi secara alami. Iya betul. Kita napas pun alami, nggak nyari kabut. Karena Nggak gitu. Yang lucu. Besar disemprotin dihisap. Jadi tidak sengaja faktor alami nggak. Yang batal itu sengaja. Sehingga saya masih ingat zaman kecil dulu Pak, zaman kecil dulu. Mungkin bapak-bapak juga ngalamin. Dulu bagi kita aroma knalpot itu wangi. iya, cracking. Sehingga dulu kalau di kampung ada truk gede, itu kita sengaja hidung deketin ke knalpot, wangi gitu. Ini Mau cat semprot. ya kekonyolan zaman dulu gitu. Padahal itu racun. Iya, benar racun. Nggak ngerti udah Pak. Atau karena ada yang menyatakan bahwa asap nggak batal. Dulu ada yang menyatakan begitu. Ada mercon, orang bakal mercon sengaja itu asapnya dikejar gitu ya. Dihirup. Gitu ya. Baunya mercon. Padahal ya di kemudian hari ketemulah hukum, apapun yang masuk ke dua lubang, mau atas mau bawah, dengan sengaja, asap itu kan sesuatu yang dohir, kelihatan. Kalau aroma kan nggak kelihatan, cuma berasa doang. Maka bikin batal. Sehingga Pak, hati-hati misalnya ngabuburit, Pak. Saya pengen jalan-jalan ke, kenapa? Sana ada tukang sate. Lo kok niat banget mau cium aroma? Dah asapnya sengaja dicium, batal Pak. Udah kagak merasakan nikmatnya, batal pula gara-gara. Kecuali nggak sengaja lagi lewat mencium, lah ini mah niat. Orang lagi bakar sate, ya batal. Dikali gitu loh. Kan saya menyatakan contoh begini karena zaman kecil dulu terjadi begitu. Bocah itu ya knalpot dicium gitu ya. Terus asap mercon sengaja diisepin gitu, dihirup. Jadi tadi kembali bukan masalah mengenyangkan atau tidak. Apapun lah yang masuk tadi dari dua lubang, dia secara sengaja sedikit banyaknya batal. Sampai saya bilang tadi, selilit aja Pak. Selilit kan gak ada manfaatnya sama sekali. Tapi karena makan secara sengaja, kalau nggak sengaja ya beda lagi. Namanya nggak sengaja. Ya batal gitu. Selilit. Ya mungkin itu seperti bab yang jamak kosor itu Ustaz. Antara jarak tempuh atau waktu tempuh gitu kan. Ya, bakal panjang. Ya itu mas teman saya. Saya mau pamit. Ntar bahas bakal panjang.
Ya kurang lebih gitu. Setengah 7. Belum. Nah, waktu sekarang tuh Baru 6.21. mulai terang ya. Jam 5 aja udah terang. Terakhir. Karena subuhnya Ini makan lontong. Udah. Satu lagi tadi, boleh. Ya silakan. Kalau tadi makan minum yang membatalkan kan salah satunya di rumah. Nah, banyak permasalahan di rumah, mimpi basah. Nah, Gitu. Kalau siang hari. mimpi basah bagaimana? Kan keluar sperma itu. Kembalikan hukum asal. Kan kemarin seperti disampaikan dalilnya. Rufi'al qalamu an thalathin minhum as-sabiyyu wal majnun wan na'im. Rufi'al qalam, rufi'a diangkat al-qalamu pena. Artinya pencatat amal baik, amal buruk, raqib atid itu kan pencatat. Rufi'al qalam diangkat, pena diangkat itu artinya nggak dicatat. Penanya itu nggak mencatat. Pena tidak berlaku, pena tidak akan mencatat apapun aktivitasnya bagi tiga orang ini. Apapun aktivitasnya, mau berbuat baik, mau berbuat buruk, kagak dicatat. Anak kecil, orang gila, orang tidur. Orang tidur memang sengaja. Keluar mandi kan enggak termasuk di dalamnya. Artinya apapun prosesi aktivitas ketika tidur itu tidak bikin batal. Ya kan namanya kan mimpi sampai keluar air mani. Mimpi makan itu. Ya, ini bapak pinter sama dengan mimpi makan. Nikmat banget makanya. Iya, Pagi makannya. sama dengan mimpi makan. Jadi tidak membatalkan. Terus bangun dijariin makanannya. Tidak membatalkan. Zima juga kalau lupa kayak susah ya tadi. Ya. Karena zima itu kan ada lawan. Makanya tadi saya Kalaupun sampaikan kita lupa mungkin masih elok nggak diingetin. masih nggak diingat. Pura-pura lupa dia. Karena interaksi tadi. kalau diniatin batal nggak? Inamal amal biniat. Diniatin Supaya ngimpi basah gitu tuh. Dia nggak mimpi basah. Nah, sekarang ini zaman teknologi. Teknologi lagi. Jadi ada alat, kita namanya apa nih? Iya apa ya? Jadi dengan anak muda sekarang pakai alat itu, jadi seolah-olah di dunia nyata. Ada itu dia alat aplikasi apa namanya 3 dimensi itu. Anak-anak muda tuh sekarang tuh dengan teknologi ada alat yang bisa seperti dunia nyata itu. Nontonnya di situ, Bro. kalau gini, tadi saya teringat kata-kata tadi. Wal istimna'u bil yadi wa ghairiha. Ya. Wal istimna'u dan mengambil enak-enak. Nah, itu apa bahasanya? Mengharapkan enak-enak. Kenikmatan syahwat. Bil yadi dengan tangan wa ghairiha dan selain tangan. Ini cakepnya ulama dulu itu mungkin akan membaca wa ghairiha. Wa ghairiha itu kan apa baik. Wal istimna'u bil yadi, kalau wal istimna'u bil yadi kan udah jelas onani ya, dengan tangan. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in kalau tidak salah, bil fakhdi dengan mohon maaf dengan paha. Jadi pahanya begini. Jadi pahanya digesek-gesekin ke anunya, dua paha tadi. Mungkin Agus Buntung. Ya paha kali. Mungkin. Ya, mungkin dia tangannya tidak berdaya sehingga harus pakai kaki, pakai paha. Itu kalau tidak salah di Fathul Mu'in. Artinya kerennya wa ghairiha itu istimna dengan tangan wa ghairiha dan selain tangan, artinya apapun. Termasuk tadi mungkin dengan teknologi zaman sekarang masuk kategori apapun. Artinya kembali ke hukum asal, sengaja atau lupa itu aja. Ya kalau itu kan niat, sengaja. Kalau dengan unsur kesengajaan sampai keluar mani, ya batal. Karena masuk kategori wa ghairiha, selain tangan. Gitu ya. Nah beda misalnya nggak sengaja, tapi yang begitu nggak sengaja jarang kali ya. Kecuali tadi mimpi misalnya. Proses juga lama. Proses. Jadi gitu. Saya pikir kalau kembali kepada hukum asalnya sengaja atau lupa itu aja. Kalau ada unsur kesengajaan, saya pikir tadi wal istimna'u bil yadi wa ghairiha. Di mengambil enak-enak atau kenikmatan syahwat tadi melalui tangan wa ghairiha dan selain tangan, ya berarti masuk kategori tadi. Karena banyak bukan tangan doang. Sama Misalnya dengan
film porno hukumnya gimana? Nah. Itu lah. Nonton film porno itu kan niat. Udah kita nggak usah munafik. Itu niatnya istimna dong. Nah, dosa. Niat istimna. Kalau dosa dosa. Nah, udah jelas. Beda. Dosa dan batal lain hal ya. Dosa dan batal lain hal. Gini, misalnya nonton bokep Ya. berdosa iya, karena kita melihat aurat orang. Batal tidak? Ya tidak akan batal selama tidak keluar mani. Dosa mah iya, sebagaimana tadi orang sholat pakai sarung boleh nyolong. Yo sholatnya sarung, rukun sholat itu tidak terkait itu sarungnya boleh ngambil nyolong apa enggak. Penting suci. Iya penting suci kan. Tapi dosanya dosa. Nonton bokep dosa. Itu ngantuk tidur terus mimpi tuh. Nah lain Nggak hal. apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi mendingan jangan ngobrol dulu ya. Dosa dulu baru Kita jangan mudah kompromi dengan suatu dosa. Jangan. Ya. Kan nggak batal. Iya, cuman berdosa. dosa sedikit-sedikit lama-lama banyak. Oke, begitu. Cukup ah. Gak bakal kelar. Terima kasih Ustaz. Oh, no.